pulang sekolah, sering hampir tiap hari itu mesti masuk ke Kano. Halo teman-teman, sedang di Magelang. Mau belajar tentang emas nih. Ini toko emas tertua di Indonesia. Mari kita lihat. Halo teman-teman. Nah, sekarang saya sedang berada di Magelang. Setelah pagi tadi diajak makan pagi di tempat yang luar biasa gitu ya. Jadi latar belakangnya Borobudur, kemudian dijelasin tentang Borobudur, dan saya baru tahu ternyata luar biasa bahwa Buddha itu cara meditasinya ada 6 gitu. Saya baru tahu gitu ya. Kalau yang menurut versi Buddha, tangan kiri selalu di sini, tangan kanan di sini, berarti menyerap energi bumi gitu. Kemudian begini juga dari seluruh alam semesta menyerap. Terus kemudian begini itu berarti saya ini berkawan gitu ya. Yang ketiga berkawan jadi tidak bermusuhan. Terus kemudian begini, berarti kalau sudah sampai satu level kita sharing atau ngajar katanya begitu ya. Setelah begitu kemudian masuk lagi di sini. Jadi bagaimana kita secara meditasi. Kemudian yang terakhir adalah bentuknya begini. Wah, ini angka 8 katanya. Dan ini ada 8 kebajikan. Tapi kembali lagi saya belajar banyak tentang sejarah Borobudur dari makan pagi tadi. Kita akan mau bahas dan kita hari ini mau belajar tentang emas. Nah, penting loh emas. Bukan emas tuh, emas sungguhan gitu. Tapi emas tuh. Emas karyo ini enggak emas asli. Dan kebetulan di sebelah saya ini adalah Cicit Buyut ya hitungannya. Dari Secodiningrat gitu. Siapa nih Secodiningrat? Sebenarnya namanya Tan Jinsing. Sebetulnya dia adalah orang asli dari Jawa. Sebenarnya atau yang asli sekarang kalau tes DNA semuanya keturunan Yunan Selatan loh gitu ya. Ini benar lah kalau tesnya. Jadi mata Natsua itu ternyata lebih Tionghoa daripada Timur Tengah gitu. Iya itu. Timur Tengahnya 3,7%, Tionghoanya 4% gitu. Pak Dahlan kan juga ada Tionghoanya karena memang kita turunan dari Yunan Selatan. Nah, terus kemudian diberi gelar Keraton Jogja Secodiningrat, dan seluruh keturunannya termasuk Pak Slamet Santoso. Wah, ini nanti ada sejarahnya nama Slamet Santoso, dan ini beliau ini Raden, jadi semua turunannya Raden semua karena memang generasinya generasi yang mengantar Raffles untuk mengeksploitasi, bukan mengeksploitasi, untuk ekspedisi lah seperti kayak kita Iman menterkenalkan Raffles. Dari sebelumnya yang bukan Raffles karena orang Magelang sudah tahu semua. Jadi cuma diantar, jadi diekspos lah ya, ekspos cari. Wah, ini gara-gara kena COVID jadi lebih tajam pemikirannya sekarang ini. Ini semua saya sudah tes swab dan masing-masing sebetulnya sudah divaksin juga, dan saya sudah keluar serologinya, keluar antibodinya, tapi tetap harus hati-hati teman-teman. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita akan bahas bagaimana sejarahnya, kok bisa dikasih nama Pak Slamet Santoso itu seperti apa. Terus kita belajar tentang investasi emas dan kita sekarang mari kita perkenalkan dulu dan memperkenalkan diri. Nah, silakan. Pak Haka, panggilannya Pak Haka, Pak ya. Slamet Santoso, silakan. Ya. Kalau panggilan saya memang Pak Haka, tapi dulu kecil saya namanya itu Tan Han Kuan. Kalau di sekolah namanya adalah Slamet Santosa. Kenapa saya dikasih nama Slamet? Itu dari dulu saya di dalam perut ibu saya itu saya sampai 10 bulan nggak mau lahir. Kerasan 10 bulan. Terus sehingga sampai dibawa ke Surabaya untuk dioperasi ibu saya. Dioperasi. Nah, karena sudah terlalu lama, maka saya ini katanya bayinya itu sudah biru semua. Dan tidak kegugur usus katanya begitu. Jadi ayah saya begitu saya lahir bisa cengar-cengar ya, bisa nangis. Ayah saya langsung bilang dikasih nama Slamet. Jadi supaya selamat. Nah, karena takut kalau mungkin ada fisiknya kurang kuat, maka diberi nama Santosa supaya katanya ayah saya biar selamat dan kuat.
Katanya waktu kecil pernah protes sama papa. Papa kasih nama Slamet, itu ceritanya gimana itu? Zaman sekolah saya sering protes sama ayah saya. Oh, yang lain namanya tuh keren-keren ya. Saya kok namanya kok Slamet. Kadang-kadang sama teman-teman dipanggilnya met gitu. Nah, jadi ya, tapi ayah saya selalu bilang bahwa nanti kalau kamu sudah besar, sudah dewasa, sudah bekerja, kamu tahu arti yang ayah saya berikan nama itu. Jadi dimanapun juga sebenarnya merupakan sebuah dasar keinginan manusia itu ya selamat dan santosa. Santosa itu kuatlah di mana-mana, dengan terpaan apa, dengan banyak sekali cobaan, dengan apapun, ada goncangan-goncangan apapun yang dibutuhkan adalah selamat dan sentosa, kuat. Itu aja dari saya, Pak Tung. Saya dengar kan sekarang sudah generasi keempat, jadi ini toko emas yang termasuk tertua di Indonesia, 1918. Dan generasi sekarang sudah generasi ketiga, generasi keempat, dan bukannya ini banyak orang kan katanya gini Pak, harta itu tidak tahan sampai generasi ketiga. Loh, ini keempat malah hebat. Jadi cabangnya banyak, karyawannya waduh banyak sekali juga. Ini tolong diperkenalkan Pak, ini generasi. Ya, jadi mulai pertama itu toko kami itu yang buka adalah yang putri saya, karena yang putri saya sudah ditinggal pada usia 26 tahun, ditinggal oleh yang kakung, meninggal, dan dia mulai buka toko itu pada waktu ayah saya, Tan Koyan, itu baru usia 1 minggu. Jadi kita buka itu 1 Desember 1918. Itu 1 minggu ayah saya lahir. Nah di situ mbah saya itu sangat luar biasa, mempunyai keuletan yang luar biasa, sendiri membesarkan anak 4, dan dia selalu istilahnya perjuangannya itu kalau mendengarkan ceritanya dulu tuh kita pasti terenyuh sekali ya, karena dia harus sendiri, dan dia untuk menguatkan imannya dia selalu jakjai. Jakjai itu tidak pernah makan daging, vegetarian, makan sayur. Tidak vegetarian Pak, itu mutih, makanya cuma nasi mutih, jadi nasi tidak pakai apa-apa, tidak pakai vegetarian, sayur ini tanpa sayur, putihan aja ya. Dan sampai ayah saya menikah itu usia 33 tahun, jadi tidak makan daging, tidak makan apa-apa, cuma makan nasi putih 30,5 tahun. 30,5 tahun. Wow. Jadi luar biasa perjuangannya, dan mbah saya itu mempunyai satu menurut saya mempunyai satu teladan yang harus kita jadi turunannya, termasuk saya, termasuk putra saya, semuanya itu harus meniru teladan dia itu tangguh, mempunyai sifat tangguhnya luar biasa, tidak menyerah walaupun dengan tekanan yang begitu luar biasa, tidak pernah menyerah. Dia untuk membesarkan anak-anaknya, dia kerja dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dengan prihatin ya, dengan mutih itu kan prihatin, mendekatkan diri pada Tuhan ya. Jadi ingat kerja mbah saya itu, jadi saya sangat termotivasi bahwa orang kerja harus yang ulet, yang tangguh, jangan mudah menyerah. Nah, saya sampai tahun 49 itu toko dikelola oleh mbah saya, mulai 49 sampai 85 dikelola oleh ayah saya. Ayah saya pernah punya toko di Parakan dan di Temanggung, tapi 1 tahun karena yang ditugasi kurang begitu bisa, tutup lagi. Jadi kembali tokonya 1 saja di Jalan Pemuda 176, Magelang. Ya. Setelah itu tahun 85 saya mulai meneruskan
pekerjaan toko emas ini, tetapi saya tidak di Jalan Pemuda 176, tapi saya mulainya di Jalan Mataram nomor 17. Disewakan tempat ukuran 2,25 kali 1,75. Kecil sekali, saya dengan istri saya. Saya selonjor keluar karena saya 183. Jadi itu Pak Tung, saya sama istri saya kalau jualan, pegawai waktu itu hanya satu. Ya, kita kalau jualan toko itu buka gebyok Pak. Gebyok itu pakai kayu-kayu itu yang copoti yang ada urutannya A, B, C, D, jadi pas diurut. Saya zaman ini Pak ya, kalau kita masih zaman di Pak waktu itu. Jadi pagernya itu dari kayu yang disuruh tempelin satu ya satu, dua ya nomor dua, tutup, nah ditutup, kasih palang kayu. Betul sekali. Nah dari situ saya kalau jualan, kalau siang hari itu saya jualan, istri saya kalau orang sini bilang dodok ya Pak, pakai kursi pendek makan. Kalau dia jualan saya makan. Ya, itu dari hari ke hari kita jualan. Dan setiap ada orang lewat, saya panggil, mriki Pak. Dan satu hari paling cuma hanya 2 orang yang datang ke toko saya. Tapi saya selalu ingat, mbah saya itu orang yang tidak pernah balik kanan istilah. Dia selalu tangguh. Maka dari hari ke hari saya terus saya buka toko, saya selalu paling kasih. Orang lain buka toko jam 8, saya jam 7 saya buka. Orang lain tutup jam 5, saya jam 6 saya tutup. Selalu. Nah, kalau boleh tahu Ya. Pak Haka, Ya. nasihat apa dari yang putri ini tadi Ya. yang sampai sekarang dipegang dan menjadi landasan kehidupan Pak Haka, kira-kira apa sih nasihatnya? Ya kalau waktu itu Pak, nasihat-nasihatnya belum begitu mengena Pak, karena saya ditinggal pada waktu itu emak saya usia 84 itu saya masih SD kok, jadi saya masih belum bekerja. Jadi kalau nasihat-nasihat itu yang paling mengena di dalam hati saya itu adalah nasihat dari ibu saya, Malah dari ibu ayah saya, bukan dari mbah. Kalau saya. dari mbah itu doa ya, karena saya dengar ceritanya dari Pak Haka ini termasuk sangat sayang sama mbahnya. Jadi setiap masuk pulang mijitin, jadi terus dielus-elus, didoain apa ini Pak Haka ini? Ya saya waktu kalau pulang sekolah, saya sering hampir tiap hari itu mesti masuk ke kamarnya mbah saya. Kalau cerita begini kan Pak Haka kelihatannya sangat-sangat emosional. Ya. Apa Pak? Karena memang terus ingat ya Pak. Ingat, jadi saya sering mijet. Ya saya selalu dipuji-puji sama mbah saya selalu dipuji-pujikan. Wah besok pasti jadi orang sukses lah. Itu doa dari mbah yang ya. luar biasa. Berarti dulu sangat dekat sama mbahnya. Kalau cerita begini aja sangat dekat, karena saya kan jadi satu rumah terus ya sama emak sama mbah saya. Jadi mbah saya sayang sekali sama saya. Bahkan ya kalau saya lagi tidur pun kadang-kadang saya ya suka terganggu karena emak saya sama cicik saya selalu dititiki Pak. Kalau nilai itu sak sama dingo gitu. Padahal kita dingo jadi bangun. Ya tapi itu adalah saya tahu bahwa dia sangat sayang sama kita. Sangat sayang sama kita. Kalau nasihat dari orang tua tadi, dari papa dan mama apa itu? Kalau papa sama mama saya Pak, kalau memberikan pendidikan yang sampai saat ini saya ugemi, istilahnya saya dengan jangan pernah tidak jujur. Kerja harus yang jujur,
jangan pernah tidak jujur. Pokoknya harus jujur. Wow. Itu tidak boleh. Orang harus yang jujur, yang benar kerja. Jangan neko-neko, yang benar. Tuhan pasti berkati. Ayah saya dan ibu saya selalu bilang